Oke, ini udah ngerekam ya. Nah, di sini teman-teman ya, ini Anda perjelas masalah harta ini. Nah, masalah harta. Ini kayaknya kurang jelas ya. Jelas nggak antum tuh di sana? Jelas, Tat, jelas banget. Oh, jelas ya. Oke. Nah, ada tadi. Nah, sekarang di bab pertama ini kita membahas masalah harta ya. Ini untuk pengertian ya, harta itu adalah ini kalau di sini kan coba kita lihat ya. Kan harta itu kan mal kalau bahasa Arabnya. Kalau mal itu artinya condong, artinya itu kita suka kepada harta, miring. Nah, suka kepada harta, makanya mal ya. Itu secara bahasa. Kalau secara etimologi ya, ini ada dua pendapat ya. Pertama itu menurut ulama Hanafiyah, ini harta itu adalah segala sesuatu yang mungkin disimpan dan bisa dimanfaatkan secara wajar atau biasa. Ini. Pengertian ini membawa akibat bahwa suatu itu dapat dipandang harta jika mengandung dua unsur ya. Pertama dapat disimpan dan yang kedua dapat dimanfaatkan. Itu menurut Hanafi ya. Sementara menurut jumhur ya, ini jumhur ulama, harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan orang yang merusaknya harus menggantinya atau menanggung beban atas kerusakannya ini. Jadi kalau menurut jumhur yang penting dia bernilai ya. Kalau Hanafi ada dua, dapat disimpan dan yang kedua dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, nah ini. Jadi intinya teman-teman harta itu sesuatu yang bernilai ya. Kalau menurut Anda sih sesuatu yang bernilai itu namanya harta ya dan dapat dimiliki. Status dan fungsinya aja yang kedua ya. Status harta dan fungsinya ini. Pertama adalah ya fungsi harta yang dimiliki oleh manusia siapa aja ya. Pertama tujuannya adalah penyempurna ibadah mahdoh ini. Ya, ada contohnya apa seperti kita menutup aurat itu kan fungsinya harta ya. Apa bisa membeli kain menutupin apa buat sholat segala macam ya baju ya. Ini. Yang kedua adalah untuk memelihara dan meningkatkan iman dan takwa ini biar kita nggak fakir ya nggak miskin itu fungsinya harta kita bisa makan ya kita bisa apa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya bersyukur ya ini yang ketiga adalah meneruskan estafet kehidupan ini ya kalau kita nggak ada harta gimana mau apa bisa mati lah misalnya begitu kan nggak bisa makan nggak bisa minum nah ini yang keempat, bekal mencari dan mengembangkan kekayaan dan ilmu yang barokah, baik di dunia maupun di akhirat. Kita nuntut ilmu harus dengan harta, ya kan? Ini. Selanjutnya nomor 5, mengeseimbangkan kebahagiaan antara dunia dan akhirat. Imannya kita ada iman ya, agama kita bagus tapi diuji dengan ekonomi kan mungkin saja dia lolos ataupun enggak ya. Makanya dengan harta ya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, terus selanjutnya yang C ya, pembagian harta dan akibat hukumnya. Ini. Yang pertama adalah ya, kalau ditinjau secara berpindah atau tidaknya harta itu ada yang dua ya. Ada namanya harta mangkul yang bisa berpindah ya kayak handphone, sepeda motor dan ada harta yang bergerak ukor ya ataupun ikor sama ya ukor ikor ini. Contohnya apa seperti tanah ya itu tidak bergerak ya. Ini apa gedung, sawah itu tidak bergerak. Nah, terus lagi ya kalau pesawat gimana? Pesawat itu kan bergerak kan, tapi itu benda yang tidak bergerak ya pesawat itu. Karena kita orang bukan apa ya, nggak semua orang bisa naik pesawat, bisa apa namanya mengemudikan gitu. Nah, akibat hukum dari pembagian harta tersebut ya. Kalau harta ukor ya, ada namanya hak syub'ah. Apa ini hak syub'ah? Hak istimewa yang dimiliki seseorang terhadap rumah tetangganya yang akan dijual. Agar rumah itu terlebih dahulu ditawarkan kepadanya. Ini. Kalau hak mangkul tidak ada.
Ini kecuali harta itu menempel pada hak harta ukor. Ini contohnya ya. Kalau antum punya tanah atau punya rumah, harus kalau pengen dijual barang itu, mau jual rumah itu harus tanya dulu sama tetangga. Itu hak syubhahnya, ya hak tetangga ini. Ini mungkin saja dia mau beli. Kalau dia nggak mau beli, baru tanya apa, tawarkan ke orang lain. Nah itu namanya hak ukor ya, ada hak syubhah ini. Itu untuk berlaku untuk ukor aja ya. Ini kalau mau jual HP nggak perlu tanyakan ke teman dulu atau tetangga dulu, nggak perlu karena HP itu tidak bergerak ini. Yang kedua, harta ukor boleh diwakafkan, sedangkan harta mangkul tidak boleh dikecuali kalau menempel pada harta ukor ya. Ini khilaf ulama ya, jumhur ulama sebaliknya ya. Terserahlah ya. Ini mau wakafkan atau enggak itu bebas lah. Yang C, adat kebiasaan yang diyakini masyarakat bahwa harta ukor tidak boleh dijual kecuali dalam keadaan mendesak darurat. Ini enggak terlalu juga ya. Ini contohnya kayak di Padang ya. Ini. Yang D, penyerah terimaan harta ukor tidak langsung. Harta mangkul dapat langsung diserah terimakan. Ya kalau seandainya kan emang susah ya kalau kita jual rumah itu kan nggak bisa langsung bayar nggak bisa. Nah boleh bayarannya nanti. Tapi sebenarnya mau bayaran mau ukor mau mangkul mau bayaran sekarang mah nggak masalah. Yang penting dia bukan barang ribawi ya. Kalau ribawi baru harus ya dan biadin harus tunai ya ini. Kalau selain barang ribawi yang 5 itu atau yang 6 itu enggak masalah ya, tergantung kesepakatan aja. Lanjut yang nomor 2, ditinjau dari segi tempat dan tidaknya diganti dengan harta lain. Contohnya apa? Harta misli. Misli itu kan seumpama. Ini contohnya apa? Kalau kita nih kayak beras, rojo, lele, salak pondoh, mangga, manis. Kalau kita contohnya merusak ya apa salak pondoh orang lain, maka bisa diganti dengan beli lagi salak pondoh yang lainnya. Nah, itu. Ini. Ya, Dendi, ada apa, Den? Ustaz, definisinya harta ungkor dan harta tadi apa Nat? Mangkul. Mangkul tuh gimana Nat? Perbedaannya dan penjelasan yang lebih detail lagi Nat. Kalau dia harta mangkul itu kan harta yang berpindah. Contohnya apa? Kayak laptop bisa dipindah tangankan dengan cepat. Nah, laptop, sepeda motor, ini ya, HP, nah itu harta mangkul ya, yang bisa berpindah. Kalau harta ukor ya atau ikor itu harta yang tidak bisa dipindahkan. Selamanya dia kayak begitu. Contohnya tanah ya. Ini kalau di tempat aneh itu orang di pinggir pantai dulu dia punya tanah. Setelah itu terbawa arus gelombang laut ya sehingga tanahnya hilang. Nah, tapi nanti setelah 5 tahun itu balik lagi. Nah, tanah siapa itu? Itu tetap tanah yang punya dulu, orang dulu. Ya, karena tanah itu nggak bisa bergerak. Ini karena dari atas permukaan bumi sampai ke bawah itu milik dia. Nah, jadi nggak boleh ada yang mengaku ketika dia tanah itu datang balik lagi, awalnya kan terkikis tuh, hilang ya tanahnya ya, jadi lautan. Nah, ini setelah 5 tahun 10 tahun dia muncul lagi tanah itu, kembali lagi ya, karena ke bawah gelombang ya, ombak. Nah, itu tetap milik dia, bukan milik orang lain. Itu namanya tanah ukor ya. Tanah itu sifatnya tetap, nggak bisa berubah. Ini kayak rumah ya juga. Rumah dia di situ ya 5-10 tahun yang milik dia. Nah, ini. Dan itu Yang enggak ada. Kenapa? yang ada hak buat ditawarin tuh yang ungkor berarti Ustaz. Iya, yang ukur itu yang ditawarin ya ini. Oh, oke baik Ustaz. Yang ini siapa tahu kan tetangganya pengen beli, ya itu tetangganya dulu gitu. Tapi tawarin dengan harga kita berapa kita pengennya. Saya pengen jual tanah nih kan, harganya 10 juta, kamu mau beli enggak gitu. Nah, tawarin tetangga dulu siapa tahu dia kan mau memperbesar lahannya, ya kan halamannya segala macam. Itu hak syubhah namanya. Ini. Orang jarang ya, kalau orang kenapa? Biar tidak ada permusuhan. Contohnya, ya Allah katanya kan, kenapa nggak tawarin ke saya sih? Saya kan tetangganya. Kok dibeli orang lain? Orang yang beli itu nggak bagus lagi. Nah, jadi saya mendapatkan tetangga yang buruk. Nah, kan kasihan dia kan nanti. Gitu. Itu ya.
Ya selanjutnya harta misli seumpamanya ya. Contoh kita beli HP ya, iPhone 14 contoh kan. Kita rusak, maka kita wajib mengganti dengan iPhone 14 juga. Nah, itu karena misli seumpamanya bisa ya. Ada namanya harta kimi ya, nilainya aja. Kimi itu ada nilainya ya, qimah ya, kimi. Kimiyun. Ini nilai. Contohnya apa? Berupa lukisan. Lukisan kan kita rusak, nggak bisa diganti dengan lukisan yang udah saya bikinin lah, kan nggak bisa. Ini karena itu nilainya yang melukis siapa. Nah itu ya kan, tahun kapan yang melukis. Nah contohnya gitu ya, barang antik juga ya. Itu apa, kalau kita rusak maka harus diganti dengan duit ya, dengan apa namanya, dengan nilainya. Ini kira-kira nilai lukisannya berapa juta, 10 juta atau 20 juta. Nah itu nggak bisa dibikinin dibikinin lagi dengan orang lain tuh apa, nggak bisa ya. Itu ada nilainya, nilai kimi. Selanjutnya, terus lagi kalau dilihat ya dari segi pemiliknya, ini apa nih ya? Kok ada kelewatan kayaknya? Oke. Sampai semua. Oke, lanjut. Nah, ini akibat hukum dari pembagian harta tersebut. Jika harta misli dirusak oleh orang lain, sudah ya tadi ya. Jika hakimnya dirusak, sudah. Oke, ini nggak terlalu penting ya, sudah Anda jelasin. Langsung nomor 3, ditinjau dari segi boleh dimanfaatkan dan tidaknya. Nah, ini. Ada namanya harta mutakawim, ya. Ini mutakawim artinya bernilai, ya. Ini. Ya, kalau ada juga harta ghairu mutakawim yang tidak ada nilainya, qimah mutakawim. Ini. Contohnya apa yang mutakawim, ya. Mutakawim itu mungkin saja bisa kita artikan sesuatu yang suci, ya. Ini. Nah, ghairu mutakawim itu yang tidak bernilai atau tidak suci. Contohnya apa? Seperti babi, khomar, ya, darah, ya. Itu namanya harta ghairu mutakawim yang tidak ada nilainya. Ini. Karena barang najis itu pada umumnya kenapa diharamkan? Karena nggak ada nilainya. Barang najis itu. Ini. Tapi kan sekarang ya, ini contoh ya, darah sekarang itu ada nilainya. Ada yang donor darah ya kan? Ini, nah itu ada nilainya. Jadi sekarang mungkin darah itu menjadi harta mutakawim, ada nilainya. Dulu mungkin kita nggak tahu tuh fungsinya apa darah kan, ternyata sekarang bisa menambah ya, menambah darah ya. Ada lagi pertanyaan masalah babi. Ya, babi bagi kaum muslimin ya, itu dia tidak ada nilainya. Tapi kalau bagian orang kafir zimmi mungkin ada nilainya, bisa dia jual, bisa dia makan. Makanya menurut mazhab Hanafi, babi itu ada nilainya, termasuk harta mutakawim, harta yang bernilai kalau di tangan kafir zimmi. Artinya kalau orang muslim membunuhnya, padahal itu babi milik orang kafir, ya kafir zimmi, maka kita wajib menggantinya. Sementara jumhur tidak, katanya kan mau punya kafir zimmi atau bukan, itu kan sudah ghairu mutakawim, nggak ada nilainya, nggak masalah kalau kita bunuh. Nah, ini kita nggak perlu mengganti. Selanjutnya ya, akibat hukum dari sudah ya. Ini akibat hukum juga sudah. Nomor 4, ditinjau dari segi habis dan tidaknya. Ini ada harta itu habis, ada yang tidak. Apa yang istimali ya? Ini itu harta yang digunakan. Contohnya apa? Tidak habis dipakai ya. Ini contohnya apa? Kayak kebun, tanah ladang. Nih, walaupun kebunnya hancur, tetap aja tanahnya, nah masih bisa dipakai lagi. Nah, ini namanya istimali, dipakai terus. Ya. Ada harta istihlak habis. Ya. Contohnya apa? Kayak makanan, minuman. Nah, akibatnya apa? Ya, ini ada akibatnya. Kalau harta istihlaki yang bisa habis, bisa ditransaksikan dengan tujuan konsumtif. Tidak bisa dipinjamkan atau disewakan. Berbeda dengan harta istimali. Jadi kalau barang yang kayak makanan, saya sewa ya makanan kamu
terus dimakan, ya nggak bisa. Ya, karena itu istihlaki, langsung habis. Nah, itu ya. Ini nggak ada juga ya orang nyewa makanan ya. Ini. Yang disewa itu kebun, ya, karena ide istimali. Lanjut ya, dilihat dari status harta. Ini, harta dibagi menjadi ada harta mamluk, ada harta mubah, dan ada harta mahjur. Kalau mamluk ini dimiliki, antum punya baju, apa segala macam, harta pribadi, ya. Kalau harta mubah, barang sesuatu yang tidak ada pemiliknya, terus antum miliki. Contohnya, antum mancing ikan, ya, di sungai. Nah, ikan di sungai itu barang mubah namanya. Antum dapat jadi milik antum, namanya harta mubah. Ini harta mahjur, harta yang tidak boleh dimiliki. Ini contohnya apa? Udara, ya, nggak boleh ada yang mengklaim udara di Al-Wafa ini milikku, ya. Ini contoh ya, semuanya harus bayar. Nah, itu nggak ada. Ini. Akibatnya sudah ya. Nomor 6, dilihat dari segi boleh dibagi atau tidak, ya. Ini ada namanya mal qabil lil qismah, harta yang bisa dibagi. Ini ada juga mal ghairu qabil lil qismah, harta yang tidak bisa dibagi. Ini contohnya apa? Kayak beras, anggur, jeruk itu harta yang bisa dibagi, ya. Ini kalau harta yang tidak bisa dibagi, contohnya apa? Gelas dibagi dua, pecah dia, ya. Meja, kursi dibagi dua, pecah. Masalahnya contohnya kalau dia warisan, nih, meninggal kan ibunya, mewarisi kursi, akhirnya kursinya dibelah, karena kita pengen adil dibelah kursinya, itu nggak bisa, karena itu harta yang tidak bisa dibagi. Yang bisa dibagi-bagi itu harta yang bisa dibagi, yang bisa diwaris-wariskan itu kamu sekian, kamu sekian. Lanjut ya, nomor 7, dilihat dari segi berkembang atau tidaknya harta. Ya. Ada harta asal, ya. Ya Nabil, gimana? Afwan Ustaz, kalau seandainya orang tuanya emang dia punya kursi bagus gitu, yang bervalue, yang mahal, kayak Jepara contohnya, atau kayak Gucci gitu. Nah itu gimana Ustaz? Sedangkan anak-anaknya itu pada pengen gitu. Nah, paling begini ya. Kalau seandainya Jepara ya, ada meja, ada kursi, ya kan. Saat anak kedua, anak pertama dapat meja, ya kan. Anak kedua dapat kursi. Bagus nggak kayak begitu? Nah, ya kan. Iya kalau Nah, anaknya 2 Ustaz. Kalau anaknya ada 5 misalnya gimana? ya makanya 2 aja kan kayaknya nggak bagus kan. Yang paling bagus itu adalah kan dia satu set ya. Kalau dipisah-pisah nggak bagus lagi. Nah, ini maka itu dijual dulu. Ini dijual, Oh nantinya berapa ini. Karena kalau dipisah-pisah setuju nggak gitu kan, nggak indah lagi kan gitu. iya. Gitu nggak indah lagi. Sama kayak permata, kalung permata, ada berliannya ya, ada emasnya. Mungkin dibagi, dipotong atau apa, dipotong 2 ya kan. Ini kamu emasnya di 50%, berliannya dibelah. Nah, itu kan nggak bagus lagi. Ini itu harta yang tidak bisa dibagi, ya. Harus dijual dulu, nanti duitnya baru dibagi. Ya. Ini terus lagi ya, dilihat dari segi berkembang atau tidaknya harta asal, al-aslu ya. Harta yang menghasilkan, contohnya tanah, rumah menghasilkan sewaan rumah, tanah bisa sewaan tanah, bisa buah ya. Hewan itu namanya asal. Kalau harta as-samar ini buah ya. Contohnya apa? Ya, sewa rumah itu buahnya, buah dari pohon itu pohonnya. Kalau pohonnya itu asal, kalau buahnya itu samar ya. Ini air susu dari kambing. Nah, ini kan. Masalahnya adalah contohnya kalau kita menyewa rumah ya, menyewa rumah dengan pekarangannya kan. Nah, dengan pohon-pohonnya. Nih, maka pohonnya itu bagian dari sewa rumah. Ini. Kalau dia berbuah itu milik yang menyewa. Ini karena dia menyewa satu rumah dan halamannya, ya halamannya termasuk juga pohon-pohonnya. Nah, pohonnya berbuah, maka itu menjadi milik yang menyewa. Ya. Terus lagi ya, ini pembagian harta menjadi harta asal dan harta samar.
membawa akibat berupa asal harta wakaf tidak boleh dibagi-bagikan kepada berhak menerimanya. Asal harta wakaf apa? Tanahnya. Nih, tanah wakaf itu nggak boleh dibagi-bagi, ya. Contohnya saya mewakafkan tanah untuk sawah ini saya wakafkan, ya, nanti hasilnya untuk fakir miskin. Nah, sawah-sawahnya itu nggak boleh dibagi ke fakir miskin. Yang dibagi itu hasilnya. Ini karena sawah itu adalah asal, ya. Kalau hasil itu buah, ya, samar tadi buahnya. Buahnya aja yang dibagi. Kalau tanahnya nggak bisa. Harta yang diperuntukkan untuk kepentingan umum, asalnya tidak boleh dibagi-bagi, tetapi hasilnya boleh dimiliki oleh siapapun, ya. Ini. Nah, contohnya apa ya? Harta yang diperuntukkan untuk kepentingan umum, asalnya tidak boleh dibagi-bagi, tetapi hasilnya boleh dimiliki oleh siapapun. Ya, sama kayak tadi ya, apa namanya? Contohnya kayak jalanan, ya. Jalanan untuk umum, hasilnya apa? Ya, siapa saja boleh apa namanya? Melewati dan nggak boleh mengambil hasil. Nah, ini. Hasilnya itu yang keuntungan melewati itu, tapi nggak boleh ada yang mengambilnya, mengambil asalnya, mengambil tanah. Oh, ini jalannya punya saya nih. Ini yang C tadi sudah ada ya. Kalau dia menyewa rumah, ya ini dia membeli rumah terus disewakan ke orang lain, maka rumah dan pekarangannya itu dan hasil buah-buahnya itu milik yang menyewa. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya, 2 menit ya. Anak-anak yang baru datang sekolah. Oke, selanjutnya ya. Ini dilihat dari segi pemiliknya. Harta terbagi dua, harta milik pribadi atau harta milik umum. Ya, ini sudah tahu milik pribadi ya. Kalau milik umum kan jalan raya segala macam, lapangan, masjid ya. Ini. Harta milik masyarakat umum tidak boleh dimiliki seorang. Oke ya, kayak masjid nggak ada pemiliknya. Ini kecuali dia yang membangun. Ya. Semua hasil yang ada pada harta milik bersama dapat dimanfaatkan secara bersama pula. Harta milik masyarakat umum tidak dapat dijadikan jaminan utang seseorang. Ada yang berhutang ke bank, ya jaminannya masjid, ya itu tidak bisa, karena itu harta umum. Bank juga nggak mau, ya katanya siapa juga yang mau beli masjid. Nah terus selanjutnya ya teman-teman ya, kita masuk bab yang kedua. Ini. Al-milk ya, kepemilikan ini. Al-milk ya secara bahasa ya sama dengan kita ya. Ini ya, memiliki juga, memiliki barang ya. Secara istilah juga sama ya. Ini. Terus pembagian milik ini dapat dibagi menjadi dua. Pertama milik tam, milik yang sempurna, ada milik nakis ya. Contohnya antum punya HP, itu milik antum. Dan antum bisa memanfaatkannya sesuai dengan keinginan antum sendiri ya. Itu milik tam sepenuhnya. Antum bisa jual ya, itu sepenuhnya. Ada namanya milik nakis. Nakisnya kurang ya, ini nakis itu kurang. Artinya kurang itu apa? Dia bisa memiliki tapi tidak bisa memakainya. Nah, kayak begitu. Dia bisa memakainya tapi dia tidak bisa memilikinya. Contohnya apa? Dia punya rumah. Terus dia sewakan ke orang lain setahun. Maka selama setahun itu dia tidak bisa dia hanya memiliki tapi tidak bisa memakai karena dia sewakan ke orang lain. Nah, itu namanya milik nakis. Miliknya itu kurang ya. Ini. Yang pertama tadi kan dia bisa memakai, memiliki, memakai, menjual terserah dia ya. Kalau ini dia hanya punya dia doang, tapi karena dia menyewakan ke orang lain, maka manfaat dari rumah itu dia nggak bisa memiliki. Ini. Makanya kurang ya. Terus lagi ya, ciri-ciri milik tam ya, ciri-cirinya milik yang sempurna. Kepemilikan benda ya, ya bisa dipakai, digunakan maupun dijual terserah dia ya. Ya. Ini pertama yang nakis yang kurang tadi kepemilikannya dibatasi waktu, tempat dan sifatnya. Kalau ada yang kalau dia sewakan maka dia nggak bisa memanfaatkan rumah tadi ya. Ini. Yang kedua, tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiyah karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka. Contoh ya,
Kalau ulama jumhur, tolong tunggu sebentar ya, 2 menit ya. Oke ya. Lanjut ya. Ini khilaf ulama ya, kita nggak usah ngebahas yang khilaf ulama ini. Yang nomor 3, jika terjadi kerusakan barang yang diambil manfaatnya, tidak wajib mengganti kecuali atas keteledorannya. Ini. Contohnya dia menyewa rumah ya. Ini. Nah, dia menyewa rumah, ternyata rumahnya itu setelah pemakaian 1 tahun rusak, entah di atapnya ya, entah dindingnya ya, mulai retak segala macam. Yang menyewa nggak harus mengganti ya ini, karena itu seiring waktu emang rusak dia ini, kecuali atas keteledorannya. Contohnya apa? Dia apa namanya? Kayak meledak lah, anggaplah HP-nya meledak, akhirnya hancur rumahnya. Nah, itu kan kesalahan yang menyewa ini. Terus akad i'arah, pinjam meminjam ya. Biaya perawatan aset ditanggung penerima manfaat. Ini. Akad ijarah, Oke, sebentar ya. Itu anak-anak tadi. Oke, lanjut ya. Biaya perawatan ya, akad ijarah. Ini kalau ijarah sewa menyewa, biaya ditanggung oleh pemilik aset. Ini. Contohnya meminjam ya, ini. Kalau kita minjam, contohnya minjam mobil ya. Kita pinjam mobil selama sebulan. Ya kan i'arah ya, pinjamannya. Maka perawatan selama sebulan itu yang minjam itu ini. Nah, kayak begitu. Tapi kalau dia menyewa ya, maka yang membayar perawatannya adalah pemiliknya, karena kita sudah bayar duit. Nah, ini ya. Itu milik nakis namanya, yang tidak sempurna. Terus selanjutnya dilihat dari segi tempat ya, dapat dibagi menjadi 3. Pertama milik al-ain ya, semua benda ya. Ini al-ain itu bendanya ya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, seperti pemilikan rumah, mobil, kebun. Ada milik al-manfaah, dia hanya memiliki manfaat saja ya. Contohnya apa? Memiliki manfaat bendanya, seperti hasil pinjaman, rumah sewaan. Nah, ini. Selanjutnya ya, milik nakis juga terbagi menjadi 2 macam. Ini. Ada hak intifa atau milik manfaah syakhsi ya. Ada milik manfaah aini ya. Manfaah syakhsi itu perorangan ya. Milik manfaat perorangan ya. Ada milik manfaat aini itu bendanya. Atau hak intifa, hak manfaat. Yang nomor 2 itu hak irtifa ya. Nggak ada hubungannya. Ini. Contohnya kayak gimana ya? Contohnya nih yang manfaat syakhsi, perorangan. Hak mengambil manfaat benda berdasarkan adanya hubungan hukum dengan orang lain. Seperti orang yang menyewa rumah, maka orang tersebut berhak memiliki manfaat rumah karena ada hubungan hukum dengan pemilik rumah. Nah, ini ya. Dia menyewa rumah, maka dia berhak atas rumah itu. Nah, ini namanya hubungan ya, hubungan syakhsi perorangan. Ada hak manfaat ini atau irtifa. Contohnya apa? Hak mengambil manfaat suatu benda atas dasar zat bendanya. Artinya orang umum boleh mengambil hak untuk memanfaatkan jalan raya
tanpa ada hubungan hukum jalan raya. Nah ini dia berhak memanfaatkan ini, tapi bukan karena hubungannya dengan pemilik jalan. Dia berhak memanfaatkan jalan raya tanpa perlu mengetahui siapa pemilik jalan raya ini. Ya ini ya, itu namanya hak irtifa. Ini kalau hak apa intifa ya ini dia berhubungannya dengan orangnya, dengan pemiliknya dulu, ada hubungan dengan pemiliknya, baru dia bisa memanfaatkan. Ya. Contohnya apa? Macam-macam milik manfaah aini ini, yang nomor 2 ini, tidak ada kaitannya dengan orang lain. Ya. Pertama adalah hak syirib, ya tidak perlu dengan orang lain, dengan pemiliknya. Contohnya apa? Hak syirib, hak syat atau hak syurub, ya minum, hak minum. Ini yaitu hak mendapatkan bagian air untuk diminum atau menyirami tanaman sawah atau kebun. Biasanya kalau kita di sawah ya, ini air gunung, sawah yang dekat gunung itu dapat air melimpah. Yang jauh dari gunung itu apa hanya mendapatkan sisa-sisa dari sawah yang dekat gunung ya. Dan yang dekat gunung itu haram hukumnya menutup aliran sawah tadi, aliran sungainya tadi ya. Ini itu namanya hak apa namanya? Hak aini manfaah ya, ini atau hak syurub. Semua orang boleh minum ya, boleh mengaliri sawahnya. Nggak boleh ada yang menahan. Nah, itu ya. Mentang-mentang dia dekat dengan irigasi, akhirnya dia potong tuh aliran sungainya ya, biar orang lain sawah orang lain tuh pada mati. Itu nggak boleh. Dia nggak punya hak. Nah, ini kan. Terus yang kedua hak majro ya, sama ya, majro syirik sama aja ya. Ini mengalirkan air di atas pekarangan orang lain ya untuk menyirami. Contohnya dia punya sawah ya, kering dan itu harus disiram. Dan cara menyiram adalah dengan membuka aliran sungai aliran air yang ada di sawah orang lain. Maka itu harus dibuka. Nah, itu namanya hak majro, hak mengalir ya, ini. Orang yang sebelahnya nggak boleh kamu membuka tanpa izin saya ya, membuka aliran air ini tanpa izin saya nggak bisa. Ya, ini. Ada nomor 3 hak masil ya, hak jalan ya, ini. Airnya kelebihan di jalan ya. Contohnya apa ya? Seperti hanya antum kehujanan, musim hujan ya kan? Ini. Nah, alir itu sifatnya mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Ini. Yang tinggi itu yang rendah nggak boleh melarang tempat yang tinggi. Air rumah kamu itu jangan sampai jatuh ke pekarangan saya ya. Saya jadi banjir ini. Itu nggak bisa. Karena sifat air itu dari atas ke bawah. Ini itu namanya hak masil ya. Ini nggak boleh dia nggak boleh disalahkan. Ini contohnya kayak Al-Wafa tuh, kasihan banget Al-Wafa tuh sering disalahkan ya sama tetangga ya dulunya ya. Ini dianggap bikin banjir itu karena Al-Wafa. Ini padahal tuh air dari atas. Ini air dari atas, orang nggak bisa menahan air gitu. Ini. Nah, terus selanjutnya hak murur, hak jalan. Ini contohnya hak lalu lintas di atas pekarangan orang lain untuk keluar masuk dari atau ke pekarangannya sendiri. Nah, ini ada hak jalannya. Nggak bisa menutup mentang-mentang rumah tanahnya di depan, akhirnya dia tutup jalan. Orang lain di belakang nggak bisa. Nggak bisa ya. Ada hak jalan ini. Yang kelima hak jiwar, hak tetangga. Berdampingan, mendapatkan kenyamanan dengan tetangga. Kalau kita mau jual barang kayak ekor tadi ya, ukor ya, itu harus tanya ke tetangga dulu. Nah, ini. Itu hak-haknya manfaah ini ya. Yang ribut itu masalah di TikTok kan. Ini orang pemilik tanah di depan rumah menutup jalan ya. Ini orang yang di belakang. Nah, ini yang di belakang akhirnya nggak ada akses ya ini. Makanya dengan ini ada hak murur, orang lain bisa lewat ya ini di perkarangan orang lain untuk masuk ke rumahnya, hak dia.
Lanjut ya, ini sebab-sebab terjadinya kepemilikan. Ini ihrazul pertama adalah ihrazul mubahat. Ini kalau ihrazul mubahat ya, ini menguasai terhadap barang ya, ini atau namanya istilah. Ini apa benda itu belum dikuasai dan dimiliki orang lain lebih dahulu. Contohnya antum memancing tadi ya, ini menangkap ikan di laut ya, itu namanya ihrazul mubahat ya. Ini mubah aja barang-barang ikan di laut ini, siapa yang nangkap ya dia yang punya ya, itu hak kepemilikan ya, berpindah kepemilikannya. Yang nomor 2 adalah al-uqud, dengan adanya transaksi entah jual beli, sewa menyewa ya, kepemilikan itu bisa berpindah dengan itu, dengan akad. Dan juga yang ketiga, kepemilikan bisa berpindah dengan al-khalafiyah. Khalafiyah ini artinya orang di belakangnya. Ini maksudnya di belakang ini kayak gimana? Penerusnya ya, ahli waris contohnya. Dia meninggal tanpa menyebut pun ini harta saya wariskan, nggak perlu kayak begitu ya. Itu sudah otomatis berpindah kepemilikannya ke ahli warisnya. Itu namanya khalafiyah. Ada lagi berpindah kepemilikan itu ya dengan al-tawallud minal mamluk ya, lahir dari yang dimiliki. Contohnya apa? Kita punya sapi ya, sapinya beranak, anak itu milik kita ya. Itu cara berpindah kepemilikan ya. Oke teman-teman, sampai di sini aja ya yang dapat Anda sampaikan. Ada yang mau bertanya silahkan. Oke, cukup ya. Nggak ada yang bertanya ya. Oke deh, syukron ya, jazakumullah khairan. Nanti absennya besok aja ya, hari Sabtu, absen masing-masing ya. Ini sudah kita kita pelajari ya 2 bab ya. Jadi besok itu hari Sabtu masing-masing aja ya. Dan yang belum hadir ya, nggak apa-apa absen aja nanti di hari Sabtu itu. Dan ininya insya Allah Anda upload di YouTube ya. Nanti bisa lihat di YouTube ya. Ini. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya sebelum Anda tutup? Oke, cukup ya. Terima kasih teman-teman. Semoga antum semua sehat ya, sekeluarga sehat, sejahtera. Dan kita semangat untuk ilmu agama ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk diri kita. Amin. Bermanfaat untuk orang lain di kemudian hari ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.